Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasang dua lampu lampion di depan ruang perpustakaan Vihara Boen Tek Bio Kota Tangerang, Banten, Jumat, 24 Januari 2025. Pemasangan ini dilakukan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari mendatang. Melansir Antara, Wapres Gibran melakukan pantauan semarak perayaan Imlek di Vihara Boen Tek Bio didampingi PJ Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damante, PJ Wali Kota Tangerang, dan Forkopimda. Saat tiba, Gibran disambut sejumlah pengurus Boen Tek Bio di tempat sembahyang Dewi Kuan Im dan melihat warga yang sedang melakukan ibadah. Setelah itu, Wapres Gibran melihat ruang perpustakaan yang berisi tentang foto-foto dan sejarah peradaban Tiongkok. Selanjutnya, Wapres berbincang sejenak di ruang kantor pengurus Boen Tek Bio dan menuju aula untuk melihat penampilan anak-anak yang sedang belajar bermain barongsai. Silakan dilanjutkan dan terima kasih ya, kata Wakil Presiden Gibran kepada anak-anak yang sedang berlatih bermain barongsai. Sebelum mengakhiri kunjungannya, Wakil Presiden Gibran memasang dua lampion yang berada di depan perpustakaan Boen Tek Bio dengan harapan yang disampaikan oleh pengurus agar perayaan Imlek tahun ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. PJ Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damante mengatakan masyarakat sangat antusias menyambut kehadiran Wakil Presiden Gibran dan banyak berharap perayaan Imlek tahun ini penuh kebaikan. Wakil Presiden, Wapres, RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung revitalisasi Pasar Anyar di Kelurahan Sukasih, Tangerang, Banten, Jumat, 24 Januari 2025. Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, BPMI Setwapres, Gibran didampingi oleh penjabat, PJ, Gubernur Banten Ada Menta, PJ Wali Kota Tangerang Nurdin, hingga Kepala Balai Prasarana Permukiman PUPR Wilayah Banten Luciana Angelinarua. Pasar Anyar telah berdiri sejak 1967 dan menjadi ikon legendaris masyarakat Tangerang. Pada kesempatan itu, Gibran menilai pasar tradisional sebagai salah satu faktor yang memperkuat ekonomi masyarakat. Wapres menekankan bahwa pasar tradisional memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Sebab, para pedagang di pasar tradisional merupakan penyambung dan perantara antara produsen lokal dengan konsumen luas. Demikian keterangan pers BPMI Setwapres tersebut, diterima Jumat, 24 Januari 2025. Menurut Gibran, Pasar Anyar memegang peran penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan berdaya saing. Ia pun optimistis, revitalisasi pasar tidak hanya akan meningkatkan daya tarik Pasar Anyar sebagai destinasi belanja utama, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Dengan pendekatan modern dan fasilitas yang terintegrasi, Gibran, berharap pasar ini menjadi model pasar tradisional masa depan yang lebih produktif dan efisien, katanya. Semangat serupa ditunjukkan para pedagang, salah satunya Wahyu, seorang penjual bawang yang telah berjualan selama 24 tahun di Pasar Anyar. Wahyu berharap revitalisasi Pasar Anyar dapat semakin meningkatkan aktivitas jual beli ke depannya. Harapannya semoga pada lancar dagangannya, ucap Wahyu. Sebagai informasi, revitalisasi Pasar Anyar dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai segmen. Fasilitasnya mencakup area perdagangan basah, sembako, hingga layanan publik, seperti masjid dan ruang olahraga di lantai atas. Tak hanya itu, ruang terbuka hijau dan gerai pelayanan publik pemerintah Kota Tangerang juga akan dihadirkan di pasar ini untuk menambah pengalaman belanja yang ramah, nyaman, dan asri bagi pengunjung. Pasar Anyar memiliki luas bangunan mencapai 27.220 meter persegi. Pasar ini akan menjadi pusat ekonomi yang tertata dan modern, serta mampu menampung hingga 1.677 unit kios pedagang. Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMK Ki Hajar Dewantoro, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, untuk memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG. Kedatangan Wapres Gibran pada Jumat, 24 Januari 2025, disambut dengan antusias oleh para siswa dan tenaga pendidik di sekolah tersebut. Wapres Gibran tiba sekitar pukul 10.20 WIB dan langsung mengunjungi setiap ruang kelas untuk menyaksikan para siswa menikmati menu makan bergizi gratis yang disediakan. Setelah itu, ia meluangkan waktu di halaman sekolah untuk bersuah foto bersama siswa dan tenaga pendidik yang telah menunggu kedatangannya. Seusai acara tersebut, Wapres meninggalkan lokasi untuk melanjutkan agenda kerja lainnya. Ketua Yayasan Pendidikan SMK Ki Hajar Dewantoro, Muhyiddin mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan program MBG di sekolah tersebut. Kami sangat senang dengan adanya program makan bergizi gratis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. SMK Ki Hajar Dewantoro menjadi sekolah swasta pertama di Kota Tangerang yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional, BGN,
untuk melaksanakan program ini, ujar Muhyiddin. Ia menambahkan bahwa yayasan ini menaungi sekitar 3.000 siswa dari jenjang SMP, SMK, hingga SMA. Namun, baru 1.500 siswa yang menerima manfaat dari program MBG. Muhyiddin berharap seluruh siswa di yayasannya dapat menikmati manfaat program ini ke depannya. Menu makanan yang disediakan sangat baik dan berganti setiap hari, sehingga membuat anak-anak senang, ditambahnya. Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas sesuai program pemerintah pusat. Keceriaan terpancar dari wajah siswa-siswi SMKN 1 Merauke saat Wakil Presiden Gibran memberikan berbagai hadiah, mulai dari sepatu, tas, botol minum, kotak makan, buku, hingga sepeda. Meskipun tidak hadir secara langsung, Gibran tetap menunaikan tugas mulianya dengan berbagi perlengkapan seperti sepatu, tas, dan sepeda untuk mendukung kebutuhan siswa SMKN 1 Bisnis dan Manajemen di Merauke. Bantuan ini menjadi wujud perhatian terhadap generasi muda, memberikan semangat baru bagi anak-anak bangsa untuk terus belajar dan menggapai cita-cita. Tetap semangat, masa depan Indonesia ada di pundak kalian. Mengawal pelaksanaan salah satu program unggulan Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis, MBG, kegiatan ini berlangsung di SMP Hang Tuah II dan SMA Hang Tuah I, Jakarta. Hal menarik terjadi ketika Wakil Presiden Gibran menghadiri acara tersebut. Salah satu siswi SMA Hang Tuah I dikabarkan pingsan setelah berjabat tangan dengan Wapres Gibran. Namun, ternyata siswi tersebut hanya berpura-pura pingsan karena terpesona oleh ketampanan dan kesopanan Wapres. Dalam program ini, menu yang disediakan dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Hidangan terdiri dari kombinasi makanan bergizi yang kaya serat, protein, vitamin, dan mineral, guna mendukung kebutuhan nutrisi harian mereka. Pemerintah mengharapkan agar para siswa bisa tetap konsisten menjaga pola makan sehat, baik selama berada di sekolah maupun di rumah. Kebiasaan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan fisik yang optimal, meningkatkan fokus dalam belajar, dan mencegah berbagai penyakit. Semoga program MBG dapat menjadi langkah awal dalam mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan sehat. Hal ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang demi menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat dan cerdas. Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya toleransi dan gotong royong sebagai kunci dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan saling menghormati demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Toleransi dan gotong royong adalah fondasi utama dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman. Perayaan Tahun Baru Imlek bukan hanya milik masyarakat Tionghoa, tetapi juga momen untuk mempererat rasa persaudaraan seluruh bangsa Indonesia, ujar Gibran saat mengunjungi Kelenteng Boentek Bio di Jalan Bakti nomor 14, Sukasari, Tangerang, pada Jumat, 24 Januari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan Tahun Baru Imlek 2576-2025, yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Dalam kunjungannya, Wapres meninjau langsung berbagai persiapan di kelenteng, termasuk kegiatan bersih-bersih, pemasangan lampion, serta latihan pertunjukan barongsai, yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Imlek. Kita memantau persiapan, termasuk simbol-simbol seperti pemasangan lampion, yang melambangkan keberuntungan dan harapan baru. Semoga perayaan Imlek kali ini membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, kata Wapres. Wapres Gibran menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung terciptanya suasana yang harmonis dan inklusif. Ia berharap perayaan Imlek tahun ini dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan kebahagiaan bagi semua. Pemerintah terus mendukung terciptanya suasana harmonis dan inklusif, agar seluruh masyarakat dapat merayakan kebudayaan mereka dengan nyaman, ditambahnya.
Kehadiran Wapres di Kelenteng Boentek Bio mendapat sambutan hangat dari masyarakat, meskipun kunjungan dilakukan di tengah guyuran hujan. Salah satu warga menyampaikan harapan agar Imlek 2025 membawa keberkahan dan kedamaian